bersuara. Kala gelap melanda, menanti berkabut jawabannya. Bertahanlah kau di sana. Waktu akan berkata, percaya semua baik saja. Langit akan mendengar seruan lelamu. Yakinilah semua terlewati. Mengayuhlah doamu sampai ia berlabuh. Seberat apapun itu, dengarkan hatimu, sanubari kecilmu. Disitulah berada semua harapan. Oh, tegak berdiri, kan temukan percaya. Dan langit kan mendengar. Saat sejuta tanya tak sanggup untuk mengerti rencananya, menyimpan pertanda. Langit akan mendengar seruan lelahmu. Seberat apapun itu, beredup malam sebelum fajar tiba. Di antara pekat temukan sinarnya. Oh, segenap hatiku berkata, terus percaya. Dengarkan hatimu, sanubari kecilmu. Disitulah berada sebuah harapan. Tegak berdiri, kan temukan percaya. Dan langit kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, keren sekali yang namanya Dira Sugandi itu ya. Dan dengan suaranya yang begitu indah membawakan lagu Langit yang merupakan karyanya sendiri menjadi pembuka acara kita, yaitu di acara Light Up Indonesia Live. Selamat sore kepada seluruh saudara-saudaraku di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan hello to everyone all around the world who's listening to us Up Indonesia Live. Saya Muhammad Farhan akan memandu obrolan kita yang pertama ini
dalam rangka peluncuran program Light Up Indonesia. Nah, Light Up Indonesia ini merupakan sebuah program yang digagas oleh Yayasan Cinta Anak Bangsa bersama dengan Perusahaan Listrik Negara atau PLN, dan juga mendapatkan dukungan dari begitu banyak mitra-mitra kerja with lots of partners. Di antaranya ada OVO, AliCloud, Unigold, Fab Group, Indica Foundation, Baikom, Dompet Kemanusiaan Media Group, AVPN, Metro TV, Net TV, Vimer Radio, Bahana FM, Delta FM, Brava Radio, Cosmopolitan FM, IDN Media, Kumparan, Kata Data, Her World, Cosmopolitan, Harper's Bazaar Indonesia, Mother and Baby, Kasa, Nine Squawko, Sunny Side Up, Indonesia Cinematography Society, Nusa Indonesia Drone, Studio Mimpi, Stupa, dan Ray Farandi Pakpahan. Nah, begitu banyak memang kelompok-kelompok usaha maupun kelompok-kelompok civil society serta pribadi-pribadi yang begitu luar biasa memberikan dukungan kepada kita semua. Dan tentunya terimalah ucapan terima kasih kami, mitra yang telah memberikan begitu banyak kontribusinya. Apa sebetulnya Light Up Indonesia ini? Light Up Indonesia adalah sebuah gerakan nasional yang diinisiasi oleh Yayasan Cinta Anak Bangsa atau YCAP dan Do It, yang dibuat untuk mengajak kita semua, saya, kamu, semua di seluruh Indonesia dan juga mungkin di seluruh dunia untuk melawan gelap selama masa pandemi COVID-19 ini, yang merupakan sebuah pandemi global. Sebuah gerakan yang penuh harapan agar kita semua di sini bersatu dan memiliki satu tujuan, yaitu membawa Indonesia keluar dari kegelapan ini bersama. Selanjutnya, kita pasti ikut merasakan dampak dari pandemi ini. Dan Light Up Indonesia memang digerakkan untuk menerangkan semangat, membuat semangat kita menggelora, semangat untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk melight up rumah mereka atau menerangkan rumah mereka dengan berdonasi, di mana donasi tersebut akan digunakan untuk membantu membayarkan biaya listrik bagi kaum miskin perkotaan, sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk membayar listrik tersebut bisa dialihkan untuk membeli keperluan dasar lainnya seperti makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Nah, untuk itulah kita sekarang sudah bersama dengan dua orang narasumber kita yang istimewa. Saya lihat di layar sudah hadir, di antaranya adalah sahabat lama Veronica Kolondam, pendiri dan CEO dari Yayasan Cinta Anak Bangsa sebagai pengagas dari program ini. Lalu ada juga abang saya, Efno ya, dari benihbaik.com, mewakili instansi atau lembaga-lembaga mitra yang melakukan penggalangan dana, serta tentu saja nanti kita harapkan kita bisa segera bergabung dengan perwakilan manajemen dari PT PLN. Kita maklumi bahwa memang banyak sekali para petinggi maupun anggota manajemen PT PLN ini sedang sibuk-sibuknya karena sekarang mendapatkan beban tugas dari negara, yaitu melakukan distribusi subsidi 100% bagi masyarakat dengan daya listrik di rumah 450 dan juga 10% diskon untuk 900 sampai 1.300 kWh. Nah, apa hubungannya informasi terakhir tersebut dengan program ini? Saya langsung tanya saja kepada Veronica Kolondam. Vera, mudah-mudahan sehat terus. Sudah berapa lama sehat mengurung diri di rumah? Udah 6 minggu. Wow, lama ya. Bangga juga jadi, loh, selamat udah 6 minggu dan masih secara mental masih sehat ya. Iya. Nah, bersama dengan keluarga dan berkomunikasi dengan teman-teman luar biasa melalui virtual, masih bisa menghadirkan sebuah ide bernama Light Up Indonesia. Apa sebetulnya Light Up Indonesia? Bagaimana awal cerita
Iya, jadi 2 minggu pertama setelah work from home itu kira-kira pertengahan Maret masih sibuk tuh ngurusin APD, masih sibuk pengadaan ya APD gitu karena yang menjadi perhatian awal adalah si frontliners ya kan yang bekerja keras. Tapi kemudian kira-kira di akhir minggu kedua ada seorang teman yang namanya Jennifer yang menjadi partner mitra teknologi kita. Mereka punya ide ini, ide di mana katanya bisa membantu meringankan ya kan beban masyarakat prasejahtera dengan mencoba membayarkan listrik mereka. Saya pikir ini ide bagus banget karena pertama nggak ada logistical issues ya karena kita membayangkan gitu kan dari kita sumbangan masuk yayasan lewat PLN langsung ke rekening orang-orang yang memang memerlukan gitu. Jadi intinya kita mengadakan gerakan bersama meringankan masyarakat sejahtera, membawa terang, menjadi terang buat mereka di masa kegelapan COVID ini. Dan terinspirasi juga Han dengan Hari Kartini yang kebetulan kemarin ya kita rayakan habis gelap terbitlah terang gitu. Jadi terang itu menjadi satu harapan ya kan. Terang itu menjadi satu kunci di mana kita bisa bertahan. Karena itu kita mau sedikit perhatian dari kita buat mereka yang prasejahtera di perkotaan itu bisa nambahin mereka semangat gitu. Jadi light up their spirit juga, light up meringankan beban mereka juga sambil menyalakan lampu tentunya gitu. Nah, ada kata kunci yang menarik tadi yaitu penerima manfaat atau beneficiaries-nya adalah kelompok miskin perkotaan. Sedangkan untuk biaya listrik yang 450 kWh 100% digratiskan oleh pemerintah selama 3 bulan. Yang 900 sampai 1.300 sudah dapat diskon 50%. Bahwa light up ini seakan-akan justru jadi nambahin mereka yang udah dapat bantuan gitu. Gimana nih? Nah, sebenarnya ada data di belakang. Datanya menyatakan bahwa benar yang 450 VA itu 100% subsidi. Tapi kan kebanyakan mereka ada di pedesaan ya, kalau 450 watt. Nah, yang 900 watt sebenarnya ada 23 juta pelanggan. Baru 7 juta dari 23 juta yang mendapat subsidi karena mereka masih 900 VA golongan subsidi. Jadi ada 16 juta golongan non subsidi yang 900 VA. 1.300 tidak menerima subsidi sama sekali. Jadi kalau kita melihat dari profil perkotaan, kebanyakan makainya di 900 dan di 1.300. Sehingga itu yang menjadi sasaran utama kita. Dan kenapa kita dalam rangka Hari Kartini juga nih, bahwa kita mau menyasar ibu-ibu pelaku ultramikro, bisnis ultramikro yang memang dagang, yang memang usaha, punya usaha, jangan sampai stop usahanya pas di masa sulit ini. Dan kalau anak-anaknya yang sekolah gitu di rumah kan tetap harus perlu akses ke teknologi minimal bisa WhatsApp-an, bisa SMS-an sama gurunya gitu, dan itu perlu dicas kan. Nah, itu yang membuat kita ya membuat ketahanan mereka, saya rasa resilience lebih tinggi selama masa ini, masa pandemi ini. Jadi bisa dikatakan bahwa memang fakta menunjukkan walaupun narasi besarnya adalah pemerintah memberikan subsidi langsung kepada para pelanggan 450 watt, tapi di perkotaan sebagian besar adalah mereka yang menerima subsidinya tidak sebesar yang diharapkan. Ya. Wajar saja apabila kita membantu mereka membayarkan bill listriknya, bisa juga memperingan beban hidup mereka. Nah, soalnya beban bayar listrik katanya 15% loh dari pengeluaran. Jadi saya pikir mendingan ditiadakan supaya bisa beli sembako tuh duit. Gitu. Ya, atau beli internet. Ya. Apa boleh buat? Kita belum bisa memberikan sumbangan internet soalnya.
Nah, bagaimana peran dari PT PLN sendiri sebenarnya? Apakah PT PLN hanya menjadi administrator sajakah atau No, dari awal memang kita membawa pembicaraan ini ke PT PLN karena kita pikir bukan saja mitra strategis, tapi mereka yang bisa enabling kita melakukan ini, memampukan kita melakukan ini, dan mereka sangat mengendorse, sangat welcoming, sangat supportive gitu. Mulai dari Pak Darmo awal pembicaraan, dan dia pikir ini ide bagus banget karena definitely bisa di semua komunitas tuh bisa menargetkan komunitas masing-masing untuk misalnya punya pabrik kali mau bayarin listrik pegawainya, kan lumayan dapat tambahan 100.000 sebulan gitu. Dan atau melunasi lah kalau di bawah 100.000 kan kita lunasin, di atas 100.000 maksimum 100.000 gitu kan. Ya. Nah, dengan memberikan nilai yang sebesar itu, jangka sampai berapa banyak diperkirakan, dan wilayah mana saja akan orang yang tinggal di wilayah mana saja yang akan mendapatkan manfaat tersebut? Target sasaran dari kita punya program Lights Up ini adalah sebenarnya 100.000 rumah tangga atau 100.000 rekening listrik lah ya. Yang tahap pertama kita akan menyasar tadi dalam rangka Ibu Kartini, ibu-ibu pelaku usaha ultramikro yang memang dibina oleh yayasan. Care Foundation memang banyak membina ibu-ibu itu ya. Ya, jadi sasarannya ada di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung. Binaan kita mulai dari situ minimal ada sekitar 30-40 ribu ibu-ibu. Lalu mulai bulan Mei tanggal 1 Mei kita akan buka aplikasi dari masyarakat yang merasa membutuhkan dari seluruh Indonesia selama voltase rumahnya antara 900 dan 1.300, dan ada juga syarat lain masukin HP, identitas, KTP, dan foto rumah. Dibikin simple supaya bisa diakses gitu. Dan itulah gunanya melibatkan mitra perusahaan teknologi, karena diperlukan kayak semacam KYC atau proses Know Your Customer sebelum mereka terdaftar resmi sebagai penerima manfaat. Tapi bicara soal pengumpulan masyarakat sekarang ini memang luar biasa sekali. Krisis memaksa kita tidak hanya harus cari akal, tetapi juga membangkitkan rasa kemanusiaan. Namun mengelola pengumpulan dana tersebut bukanlah hal yang mudah. Kita perlu mitra-mitra yang punya akuntabilitas yang sangat tinggi. Bersyukur sekali bahwa ada benihbaik.com yang salah satu pendirinya adalah Bang Andi F. Noya, yang saya yakin lebih dikenal sebagai orang baik daripada orang tidak baik. Walaupun dengan kupluk dan jenggotnya saya agak ragu-ragu ya. Tipikal. Ini untung beliau tidak main di sinetron, ini tipikal penjahat sinetron jadinya wajahnya. Saya ingin menyapa langsung pada Bang Andi F. Noya ya. Bang Andi, dengerin saya nggak? Jangan ngamuk dibilangin penjahat sinetron ini. Dengar sekali, dan satu catatan, jangan menilai orang dari dan jenggotnya. Ya. Oh, enggak. Ampun. Oke, Bang Andi, mudah-mudahan gambarnya bisa segera dimunculkan di layar. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana peran dari benihbaik.com dan juga bagaimana sebetulnya proses. Sorry, suaranya nggak kedengeran. Mute. Sebentar, saya cek dulu. Oke, silakan diulang pertanyaannya. Bang Andi, bagaimana sebetulnya proses? Ada sabotase, giliran saya suaranya hilang. Memang ada persoalan antara saya dan politikus itu agak gimana gitu ya. Oke, suara udah kedengaran. Udah ya. Lanjut. Udah kedengaran. Pertanyaannya. Bang Andi, bagaimana sebetulnya proses pengumpulan danaannya untuk menunjukkan bahwa ini adalah pengolahan dana yang akuntabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan? Silahkan, Bang. Iya, benihbaik.com itu kan crowdfunding platform ya. Jadi memang penggalangan dana banyak sekali dilakukan di platform benihbaik.com ini.
Jadi kalau dilihat trennya itu makin lama meningkat. Jadi untuk COVID-19 ini aja kami punya ada 110 campaign atau program penggalangan dana. Dan dana yang dikumpulkan dalam waktu 3 bulan sejak COVID-19 ditenggarai masuk di Indonesia itu sudah mencapai 12 miliar rupiah. Ini menunjukkan betapa partisipasi masyarakat untuk saling tolong-menolong, gotong royong, ya, ikut memberikan uluran tangan pada saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan saat ini karena terpapar oleh virus COVID-19 itu luar biasa. Jadi ini yang membuat kita merasa optimistis, ya, bahwa kalau di negara lain mungkin terlalu individualistis sehingga siapa yang meninggal, siapa yang terdampak secara ekonomi itu menjadi urusan masing-masing. Tapi di Indonesia agak berbeda, ya, karena kita sebagai negara yang atau terpilih, ya, sebagai negara paling dermawan di dunia saat ini, itu terbukti betul. Dan itu saya rasakan ketika saya dan teman-teman menjalankan penggalangan dana di benihbaik.com. Nah, kenapa gagasan Light Up ID ini menarik? Karena dari 110 tadi yang saya sebutkan penggalangan dana, lightUp.id ini yang berbeda, unik, ya, sesuatu yang tidak pernah ada, jujur aja, dan tidak terpikirkan oleh kami atau oleh banyak orang. Dan menjelaskannya mungkin harus dibuat mudah untuk memahami apa sebenarnya yang dibantu. Nah, kenapa ini menjadi istimewa program ini? Karena dari pengalaman saya selama 3 bulan ini mengelola penggalangan dana dan menyalurkannya kepada penerima manfaat, belakangan ini baru 1 minggu ada persoalan yang menarik. Karena setelah kita tahu ada dampak kesehatan, ya, selama 2 bulan dan sekarang masih berjalan karena jumlah korbannya terus meningkat kurvanya, tapi problem berikutnya sudah mulai terasa, yaitu bagaimana dampak sosial ekonominya kepada masyarakat. Ya, kita tahu banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan pendapatan, dan seterusnya. Sehingga kemudian banyak yang menganalisa ada kemungkinan akan terjadi chaos, akan terjadi peningkatan kriminalitas, akan terjadi kerusuhan, dan seterusnya. Jadi gambaran yang pesimistis dan gambaran yang menakutkan. Nah, apa yang membuat Benih Baik merasa menarik sekali untuk bisa bekerja sama dengan lightUp.id ini? Karena 1 minggu terakhir, misalnya ambil contoh di DKI, beberapa mitra kami yang besar-besar, perusahaan besar-besar itu dihubungi oleh Gubernur DKI. Mereka ditanya data penyaluran donasi yang selama ini sudah jalan dan akan dijalankan. Nah, karena ini mulai masuk ke fase dampak sosial dan ekonomi, maka yang ditanyakan adalah distribusi bantuan jenis apa yang diberikan oleh para pengusaha besar yang menjadi mitra benihbaik.com. Memang yang paling mudah kita sebut saja sembako. Nah, yang menarik karena saya juga bekerja sama atau mengambil data dari Kementerian Sosial, ada data yang tumpang tindih. Jadi kenapa Gubernur DKI mengontak atau menghubungi semua donatur-donatur besar? Karena mereka ingin mengkoordinasikan agar tidak satu wilayah mendapatkan bantuan sembako berkali-kali, sementara wilayah lain kekeringan bantuan. Jadi ada pemerataan. Kemudian yang menarik ini, banyak data yang tidak valid. Jadi tidak tepat sasaran. Nah, gagasan membantu melalui subsidi atau bantuan listrik ini menurut saya ide yang menarik untuk membantu orang yang tepat. Pertama, YCAP ini kan sejarahnya udah panjang dengan ibu-ibu pengusaha kecil, ya, informal. Artinya apa? Datanya itu cukup lengkap dan valid. Ini yang paling penting, ya. Kemudian kedua, kalau yang dibantu atau disubsidi adalah listrik, itu udah pasti tidak bisa double. Nggak mungkin kan kemudian ditambahkan padahal udah tahu bahwa 1 bulan ini listrik sudah terbayar. Jadi kontrolnya ini jelas sekali, ya. Kemudian kita tahu persis
banyak orang membutuhkan uang cash, tapi yang dibantu adalah sembako. Bisa saja hari itu dia punya begitu banyak sembako, bantuan dari berbagai pihak, tapi dia tidak mampu membayar listrik. Nah, ini problem juga, karena tadi disebutkan oleh Veronica Kolendam, bahwa kita tahu persis listrik itu sangat dibutuhkan, karena ibu-ibu ini kalau jualan es misalnya, dia membutuhkan lemari es. Dan kalau anak-anaknya mau belajar, dia butuhkan cahaya. Nah, jadi segmentasi yang kosong ini diisi oleh program Light Up ID .id ini. Maaf agak kepleset kalau ngomong. Jadi di sini kita bisa tahu betapa jelinya YCAP melihat ceruk yang kosong, di mana orang tidak masuk di sini. Nah, ini yang membuat saya mengapresiasi dan mendukung, walaupun tidak mudah, karena tantangannya tadi, isu besarnya adalah pemerintah sudah mensubsidi. Kalau kita tadi sebutkan 450 itu disubsidi penuh selama 3 bulan, dan kemudian yang 900 VA itu juga mendapat 3 bulan misalnya. Tapi yang 1.300 saya baru tahu, kalau di perkotaan 1.300 itu masuk wilayah atau kategori miskin, karena mereka adalah pedagang-pedagang informal. Nah, satu hal lagi, kalau ini kan kita mau bertahan agar masyarakat di perkotaan urban ini tidak pulang kampung, karena biasanya mereka tetap berasal dari daerah-daerah. Nah, ini adalah salah satu program yang brilian menurut saya. Oke, izinkan saya juga menyapa beberapa sahabat kita yang menyaksikan langsung dari YouTube Light_Up Indonesia. Ada sekitar hampir 200 orang yang menyapa kita semua di sini. Ada Jenin Abigail, ada Suci Rondonuwu, Bayu Suryawan, juga ada Fahrenheit Official YouTube. Jadi memang donasi seperti ini sebuah donasi yang sangat unik yang mengeliminasi adanya kemungkinan data yang tumpang tindih ataupun data-data yang tidak valid. Tapi Bang Andi, dari 12 miliar yang berhasil Bang Andi dan teman-teman di Benih Baik kumpulkan, itu berapa target untuk program Light Up Indonesia ini? Namun sebelum menjawab, izinkan kami menyapa kepada Pak Yudi ya, dari PLN. Sudah hadir bersama kita sekarang ini ya. Selamat sore. Selamat sore Pak Yudi. Selamat sore. Senang sekali bisa bergabung. Siap. Terima kasih. Lagi di tengah kesibukan ngurus negara nih, kita todong dulu wawancara Pak Yudi Setio, SVP dari Bisnis Pelayanan Pelanggan PLN ya Pak. Baik, Pak Yudi, saya akan menuju ke Pak Yudi sesaat lagi, tapi tadi ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Bang Andi. Target berapa Bang Andi? Kalau target itu kembali kepada teman-teman YCAP. Jadi Benih Baik ini menyediakan wadahnya, kemudian kita memberikan promosinya ke berbagai pihak, dan angka-angka akan bergerak terus dari hari ke hari. Jadi secara resmi hari ini adalah hari di mana kita mulai publikasikan, ada kerjasama antara YCAP dengan Benih Baik di program ini. Nah, karena sifatnya ini jangka panjang, kita tahu bahwa COVID-19 ini kan belum ada yang bisa menyimpulkan sampai kapan. Setiap orang memberikan analisanya. Tapi kalau dilihat dari disiplin masyarakat kita yang masih rendah, atau mungkin oleh karena sebab tidak bisa bekerja di rumah dan harus keluar, maka COVID-19 ini akan panjang. Sehingga dampak ekonomi yang mengikutinya juga akan lama. Dari sini kami di Benih Baik itu memberikan kesempatan. Biasanya campaign seperti ini atau program seperti ini kami jalankan 3 bulan lamanya. Jadi kalau 3 bulan ini menurut ketentuan yang diatur oleh Kementerian Sosial. Karena setiap 3 bulan penggalangan dana kami harus laporkan kepada Kementerian Sosial bahwa itu bisa dibuka kembali atau diperpanjang, iya. Nah, infinity. Jadi untuk program Light Up ini kami akan membuka selama YCAP merasa masih membutuhkan. Oke. Kalau begitu Vera mungkin bisa menjawab sedikit. Kira-kira kita bicara
angkanya di kisaran berapa? Ballpark number-nya Oke. berapa, Bu Vera? Kita sih sebenarnya targetnya kalau 100.000 keluarga, 100.000 rupiah ya 10 M kan minimal ya. 10 M ya? Dan kita Mhm. kita penargetkan sampai 15 M karena memang ada keluarga yang terus bergiliran gitu kan supaya perputarannya enak. Dan target awal kita 10, kalau ada berkat lagi ya 15, kalau mau sempurna mungkin 30 sih Han. Tapi itu artinya per bulan kita harus 100.000 bisa total dari billing yang kita bayarkan 100.000. Jadi hasil akhirnya 300.000 total rumah tangga. Kalau sekarang kita masih menargetkan di 100.000 total selama 3 bulan. Tapi kita akan Jadi lihat ada lagi seperti Bang 100.000 Adi. penerima manfaat. Dan Ya, satu penerima manfaat. keluarga ini akan mendapatkan sebanyak 3 bulan ya? 3 bulan ya, selama 3 bulan, tergantung dia 3 joinnya bulan. kapan sih. Ya, Tergantung joinnya oke. kapan. Baiklah. Sekarang saya akan beralih kepada Pak Yudi yang sudah bergabung bersama kita. Pak Yudi, PLN sudah jelas-jelas diberi tugas luar biasa oleh negara untuk melakukan distribusi dan juga memastikan bahwa masyarakat pelanggan 450 watt dan 900 sampai 1300 watt mendapatkan subsidi. Itu ya sudah bukan pekerjaan mudah, tapi sangat kami hargai bahwa PLN masih mau ikut turun rembuk gitu dalam program ini. Kenapa Pak? Apa latar belakangnya? Kita sama-sama mengetahui bahwa pandemik coronavirus ini suatu wabah yang harus kita hadapi bersama, ya. Dan wabah ini berdampak kepada banyak masyarakat, baik dari sisi rumah tangga, perusahaan, ya, industri, bisnis dan sebagainya. Nah, salah satu bentuk yang bisa dilakukan oleh PLN dalam mendukung program pemerintah dalam mengamankan atau supaya kita semuanya survive terhadap wabah ini adalah yang sekarang ada adalah stimulus kepada bantuan kepada masyarakat yang masyarakat yang perlu bantuan. Dalam hal ini oleh pemerintah dipilih adalah masyarakat pelanggan PLN yang 450 PA dan 900 PA. Memang ini tugas yang sangat menantang ya. Totalnya ada sekitar 31 juta pelanggan, di mana ada pasca bayar dan prabayar. Prabayar ada total sebanyak 11,8 juta. Ya. Nah ini harus kami segera lakukan dan kami harus melancarkan, mensukseskan program pemerintah ini. Ya. Dengan segala cara tentunya kami merasa senang, ya, merasa punya suatu keinginan untuk mensukseskan program tersebut karena di samping ini adalah tugas pemerintah, ya, kami sebagai yang diamanahkan untuk menjalankan, ini merupakan suatu program yang kita lihat sebagai sesuatu yang merupakan investasi di akhirat kita, ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, ya. Kira-kira seperti itu. Ini salah satu bentuk usaha bagaimana kita bisa menyampaikan program pemerintah yang sangat bagus kepada yang berhak, ya. Ini karena kita harus menjalankan program Laita ini, jadi program Laita Indonesia ini dengan cara uniknya ternyata berhasil membantu PLN untuk bisa mengidentifikasi serta mempercepat, paling tidak menstimulasi lah percepatan untuk distribusi subsidi ya Pak. Tapi ada satu hal mungkin yang saya kira ini pertanyaan kritis dari setiap anggota masyarakat, yaitu tentang bagaimana PLN bisa menjaga kualitas distribusi listriknya. Karena kita tahu kalau gangguan listrik ini terganggu, yang emosi itu seluruh Indonesia, Pak. Presiden sampai waktu itu kan mendatangin langsung kantor pusat PLN gara-gara mati listrik. Gimana nih, Pak? Ya, kita mengetahui dengan adanya SSBB dari pemerintah, tentunya masyarakat harus menjalankan WFH, work from home. Dengan kondisi work from home ini, pasti kebutuhan pasokan listrik di rumah-rumah itu harus andal, ya. Dan juga tentunya di rumah sakit dan tempat-tempat untuk pelayanan kesehatan
termasuk apotek dan sebagainya harus andal. Ini konsen kami bagaimana kita menjaga keandalan pasokan listrik, ya. Kesiapan, availability, dan reliability dari pasokan listrik ini perlu benar-benar dijamin oleh PLN. Kira-kira gitu. Kami konsen, kita fokus bagaimana pasokan listrik ini andal dan siap. Begitu kita utama kami itu. Itu yang paling penting yang menjadi fokus pekerjaan dari PLN sekarang ini ya Pak Yudi. Terima kasih karena bagaimanapun juga seperti disebutkan oleh beberapa sahabat kita yang menonton kita di akun YouTube Light_Up Indonesia yang mengatakan bahwa pada saat sekarang ini justru kita sekarang sedang intensnya tidak hanya menggunakan internet tapi juga menggunakan listrik. Jadi pengguna listrik pasti akan lebih tinggi dari biasanya, dan listrik maka nggak ada internet dan nggak ada segalanya. Baiklah, mungkin saya ingin kembali ke Veronica Kolondam. Vera, dari sekian banyak mitra yang bekerja sama dalam program ini, apa saja sebetulnya fungsi dari masing-masing mitra ini? Punya daftarnya nggak? Tadi kan saya udah bacain banyak banget tuh. Saya nggak, maaf. Mungkin dibagi kategori kali ya, dibagi kategori. Ya. Jadi kita ada seperti Bang Andi dari Benih Baik dan juga Dompet Peduli Metro TV dan juga dari Net TV. Mereka akan membantu penggalang dana gitu. Jadi dual, kalau Metro sama Net dual kan ya, media partner juga, tapi bantu menggalang dana juga. Indica Foundation tentunya juga membantu kita untuk menggalang dana dan dia menyiapkan matching fund untuk setiap rupiah yang para pendonor berikan akan di matching fund, tapi individual donor bukan corporate donors ya, yang di matching supaya yang ngasih online donation itu lebih semangat gitulah kira-kira. Jadi Indica dan juga tentunya tim Fantastis Anak Bangsa FAB yang mempersiapkan streaming ini dan semua video-video yang lucu-lucu dan semua campaign social media dan digital assets-nya disiapkan. Itu luar biasa, tim ini bekerja dengan sangat cepat in the last 10 days, probably 10 working days. Dan ini udah jadi semua. Jadi kita ada media namanya penggalang dana, mitra penggalang dana, lalu mitra teknologi, di mana di sini Jennifer Kameson, Jennifer yang sebenarnya ngomong awalnya dengan saya, ngasih ide ini secara brief dan kita akhirnya dalami bersama dan jadikan bersama. Ini yang menghubungkan sebenarnya untuk yang rekening pasca bayar dengan rekening PLN dengan OVO, karena ada masalah sedikit karena memang harus full payment kan. That's the point, dan kita maksimum mensupport pasca bayar setiap rekening kan Rp100.000. Jadi kalau tagihannya 125 ya tetap harus di top up sama yang punya rekening kan. Nah, itu yang bikin agak complicated in terms of technology partner. Ada duit di situ, ada OVO, juga ada Unigold yang matching dan verifikasi tadi Farhan bilang KYC, dan tentunya ada media partner yang dari grup-grup media tadi Metro, Net TV dan juga MRA dengan sederetan majalah dan radionya tentunya udah pada terkenal, Her World, Bazaar dan yang lain, dan Masima Radio di mana ada Delta FM di situ. Ini dunianya Farhan zaman dulu. ada teman-teman dari Komikus juga kemarin, udah mulai kemarin ya, karya-karyanya udah mulai keluar, dan production house juga banyak sekali yang membantu kita untuk membuat video-video klip infografis seperti ini, dan semuanya pro bono. Oke, saya akan mengangkat sebuah pertanyaan dari Agus Riyadi lewat live YouTube kita. Vera mungkin bisa dijawab sekalian untuk mereka yang ingin menjadi penerima manfaat, apa yang harus dilakukan? Jadi ke lightup.id kalau yang mau aplikasi ya, ini baru akan ada feature-nya bulan Mei tanggal 1. Jadi kita mulai buka tanggal 1 Mei untuk aplikasi, dan kita cuma terima pendaftar. Nah, itu online semua di lightup.id itu, daftar,
pasti ada syaratnya ya 900 dan 1.300 KTP untuk KYC dan yang lain. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 7 Mei karena data-data ini harus kita serahin ke Pak Yudi, ke PLN untuk disortir, lalu kita bagi cara pembayarannya gitu. Nah, itu aja perlu waktu gitu dan saya pikir kita kan jadi jangan sampai terlambat bayar. Jadi lebih baik 1 sampai 7 kita buka setiap bulan, seminggu terbuka setiap Baiklah bulan. kalau Gitu. begitu. Bang Andi mungkin kan gambaran secara lebih detail apabila untuk sahabat-sahabat kita yang ingin menjadi donasi atau memberikan donasinya bagaimana caranya? Ya, jadi pertama kalau dengar angka target ya 15 miliar bahkan bisa sampai 30 miliar, jangan kecil hati bagi Anda yang mungkin tadi berpikir aku mau nyumbang Rp5.000 jadi ngeri gitu loh. Enggak, Iya, justru kenapa platform semacam Benih Baik ini bisa dimanfaatkan secara baik karena berapapun jumlah donasi yang Anda akan berikan itu bisa masuk. Pertama bisa masuk 1.000 aja bisa ya, Rp1.000 itu bisa. ya. Kedua, kalau kita berpikir bahwa uang kita yang 1.000 ini kita sendirian memang kecil, ya relatif kecil. Tetapi kalau kita berpikir bahwa kalau 1 juta orang berpikir sama dengan kita menyumbangkan Rp1.000, maka target yang tadi disampaikan oleh Veronica Jadi kecil. Kolendam seharusnya bisa kita capai. Jadi Tercapai. jangan angka itu mengecilkan hati kita untuk berbuat baik. Kemudian kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan melambat ya. Sudah banyak analisa yang menjelaskan Menteri Keuangan bahkan ada optimistis, ada juga pesimistis bahwa nanti bahkan bisa minus 0,4% pertumbuhan ekonomi kita. Tapi berita terakhir itu menggembirakan, memberikan kita semangat bahwa ada kemungkinan 2021 ekonomi kita akan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik bahkan bisa mencapai pada level yang seperti sebelum COVID ya 5% dan seterusnya. Jadi ini harapan. Harapan ini membuat kita optimistis, jangan menahan diri untuk tidak berbuat baik. Ada juga orang yang ingin berbuat baik, tapi dia bilang, aku nggak berani turun ke jalanan. Dan memang sebaiknya jangan turun ke jalanan, kalau hanya sekedar membagi tembakau, masuk ke gang-gang, ya, ke daerah-daerah slum dan seterusnya. Karena itu memperpanjang urusan COVID di Indonesia, karena saling menularkan terus. Nah, benihbaik.com itu karena teknologinya sekarang memungkinkan, maka dari rumah, misalnya kalau kita lihat di layar sebelah kanan bawah kita ini, ada QR code dan tadi sudah ada 18 juta rupiah yang didonasikan lebih ya. Nah, tinggal di-scan aja, maka ini akan masuk ke rekening dari penggalangan dana ini. Nanti kalau Anda kelewatan tadi, Anda bisa buka nanti di benihbaik.com, tinggal dibuka, nanti dicari campaign dari lightup.id ini. Nah, sehingga kita bisa berdonasi. Sekali lagi, jangan melihat besaran uang yang kita donasikan, tapi niat kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kenapa begitu? Saat ini kalau kita lihat data, ada 26 juta masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian akibat COVID dan melambatnya ekonomi, kita lihat bahwa ada tambahan. Orang yang tadinya rentan miskin, itu menjadi miskin. Dan itu angkanya bisa berubah-ubah, tapi kurang lebih 15 juta orang yang tadinya rentan miskin, sekarang jadi miskin. Oh, wow. Nah, kondisi ini tadi yang membuat orang jadi khawatir bahwa ini bukan persoalan orang-orang miskin itu tadi, tanda kutip, tapi ini persoalan kita semua. Karena kalau ada gejolak sosial, maka impact-nya kepada ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kita akan semakin berat. Dan itu akan juga dirasakan oleh siapapun. Anda mau levelnya konglomerasi, Anda mau level medium, dan seterusnya, itu akan terdampak. Jadi, menurut saya, mari kita sama-sama bergandengan tangan, bersama-sama mengatasi problematika yang ada di dalam masyarakat melalui program lightup.id ini. Terima kasih Bang Andi. Vera, tadi saya agak lupa nanya, ada nama AVPN. Siapa ini? Dan bagaimana perannya? AVPN itu Asian Venture Philanthropy, di mana itu network dari para filantropis se-Asia, di mana saya juga sebenarnya di situ berperan sebagai wakil ketua, dan mereka sebagai penggalang dana, partner mitra penggalang dana juga untuk gerakan ini, ya, betul.
Ya, baik. Jadi jangkauan untuk mencari donaturnya sampai ke level Asia Dari ya. internasional, yes. Ya, baik Pak Yudi, pertanyaan terakhir dari saya tentunya adalah apa yang sebetulnya diharapkan oleh PLN dari program ini sehingga PLN bisa memberikan manfaat yang sangat besar pada masyarakat di tengah krisis COVID-19. Baik, Bang Farhat. Pertama-tama PLN mengapresiasi langkah yang diambil oleh YCAP ya dalam membantu saudara-saudara yang terdampak pandemik coronavirus. Ya. Ini kemudian kita tahu bahwa listrik tadi sampaikan listrik sangat dibutuhkan masyarakat saat PSBB, bahkan kebutuhannya meningkat dibandingkan hari biasanya. Ini menjadi perhatian kami, fokus kami untuk meningkatkan keandalan dan kesiapan. Ketiga, listrik memberikan rasa aman untuk dapat bertahan saat PSBB. Bayangkan kalau listriknya terganggu, mati lampu dan sebagainya, repot nanti masyarakat atau saudara-saudara kita yang sedang PSBB atau WFH. Kemudian berikutnya program Light Up Indonesia menjadi langkah awal PLN untuk membuka ruang bagi berbagai pihak yang ingin mengumpulkan donasi dengan menyalurkan bantuannya berupa bantuan pembayaran listrik bagi masyarakat tentunya yang membutuhkan di tengah pandemi COVID-19. Ini pembelian Ya, tentunya yang 900 sampai 1.300 ya Pak ya? Iya, 900, 1.300, 900 ada 900 yang mampu ya, yang tidak masuk ke dalam pemberian stimulus dari pemerintah. Karena perlu sampaikan dari pemerintah adalah 450 VA dan 900 VA yang subsidi. Sementara 900 yang mampu, RTM kami sebut, atau 900M, ini tidak mendapatkan 50% diskon yang disampaikan stimulus dari pemerintah. Nah, ini menjadi suatu hal yang mungkin bisa menjadi calon yang akan kita bantu, ya, termasuk 1.300. Ini pemilihan, kalau kami sampaikan, pemilihan penerimaan bantuan ini merupakan wewenang WCAP, ya. Kami menyalurkan saja, ya, nanti kalau WCAP atau siapapun atau masyarakat yang ingin membantu, dengan terbuka. Harapan kami dengan WCAP ada program Light Up Indonesia ini merupakan trigger bagi yang lain. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Veronica dan juga Bang Andi juga menyampaikan bahwa ini merupakan suatu hal yang nggak usah malu-malu kalau membantu, kan gitu ya. Triggernya dari WCAP ini. Kemudian perlu kami sampaikan PLN ikut dalam penyaluran dan mendukung berbagai kegiatan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Khususnya mereka yang berjuang di garda terdepan, seperti tenaga kesehatan, pegawai rumah sakit, dan juga buruh harian atau mikro UMKM dan lain-lain yang sangat membutuhkan. Nah, ini kira-kira harapan kita dengan Light Up program Light Up Indonesia program dari yang diinisiasi oleh WCAP ini bisa diikuti atau menyadarkan atau menggugah semua masyarakat yang ingin membantu saudara-saudara yang membutuhkan bisa terlaksana. Melalui bayar listrik PLN, kami siap menyalurkannya. Demikian. Baik, tentu saja mudah-mudahan secara pribadi saya juga berharap bahwa program ini bisa memberikan ide tambahan dan stimulasi. Barangkali ada yang mau membantu biaya listrik khusus untuk para pekerja tenaga kesehatan dan juga cleaning service yang bekerja di rumah sakit. Nah, itu kan belum ada yang khusus ya. Tapi yang dilakukan, yang dilakukan sekarang saja sudah sangat luar biasa. Tentu saja terima kasih kepada PLN dan YCAP yang telah menginisiasi program ini. Juga terima kasih kepada mitra-mitra yang melakukan pengelolaan dan penggalangan dana, benihbaik.com, Vibe Group, IVPN, Indica Foundation, Dompet Kemanusiaan Media Group, serta para partner atau mitra teknologi kita ada OVO, AliCloud, Unigold, dan juga IVPN. Juga media partner ini yang luar biasa, karena media partner inilah yang bisa menggaungkan niat baik kita ini. Net TV, Metro TV, Vime Radio, Bahana FM, Delta FM, Brava Radio, Cosmopolitan FM, IDN Media, Kumparan, Kata Data, Her World, Cosmopolitan Magazine, Harper's Bazaar Indonesia, Mother and Baby, serta KASA. Terima kasih juga teman-teman Komikus Indonesia, ada gambar nama dan @Iwan Halianto,
Production house yang terlibat diantaranya ada Nine Squad, The Royal Co, Sunny Side Up, Indonesia Cinematography Society, Nusa Indonesia Drone, Studio Mimpi dan Stupa, serta director kita Ray Farandi Pakpahan. Baiklah, terima kasih Vera, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Bang Andi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari usaha kita dalam menjadi bangsa yang resiliensinya tinggi menghadapi COVID-19 ini. Dan tentunya saatnya sekarang saya akan mengajak semua teman-teman untuk terlibat dalam donasi ini, donasi Light Up Indonesia. Dan acara kita hari ini akan berlangsung terus melalui channel YouTube Light_Up Indonesia sampai jam 10 malam nanti, menampilkan banyak sekali artis-artis top Indonesia yang sekarang juga bekerja dari rumah dengan teknologi yang luar biasa ini. Karena kita semua memang berani melawan gelap bersama dengan Light Up Indonesia. Dan kita sekarang kembali akan menyimak suara luar biasa dari Dira Sugandi. Silakan Dira. Hatur nuhun Kang Farhan. Halo pemirsa di rumah, saya Dira Sugandi. Jangan lupa untuk ikut berpartisipasi di program Light Up Indonesia dengan terus menyebarkan semangat positif dan keceriaan. Serta kalau ada uang lebih, ayo kita bantu saudara-saudara kita untuk bisa menerangi rumah mereka lewat Light Up Indonesia. So many nights I sit by my window waiting for someone to sing me a song. So many dreams I kept deep inside me, alone in the dark. But now you've come along, and you light up my life. You
Light Up Indonesia is brought to you by